Perkenalkan, nama saya Cerin, nomor absen 7 dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membahas tentang mitigasi bencana alam. Apa sih mitigasi bencana alam itu? Menurut pasal 1 ayat 6, Peraturan Perundang-undangan nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi bencana merupakan suatu rangkaian upaya guna mencegah bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kapasitas dalam menghadapi bencana. Tujuan mitigasi: 1. Untuk meminimalisir risiko korban jiwa. 2. Untuk meminimalisir kerugian ekonomi. 3. Untuk meminimalisir kerusakan sumber daya alam. 4. Pedoman bagi pemerintah untuk membuat rencana pembangunan di masa depan. 5. Meningkatkan kesadaran publik atau kesadaran masyarakat dalam menghadapi risiko dari bencana alam. Dan yang terakhir, membuat masyarakat aman dan nyaman. Kegiatan dalam mitigasi: 1. Mengenal dan meningkatkan risiko bencana. 2. Membuat perencanaan partisipasi penanggulangan bencana. 3. Memberi kesadaran bencana bagi warga sekitar. 4. Mengidentifikasi dan mengenali sumber perlindungan bencana. 5. Memantau penggunaan teknologi tinggi dan pengelolaan sumber daya alam. 6. Mengawasi pelaksanaan tata ruang. Dan 7. Mengawasi pengelolaan lingkungan hidup. Bencana yang sering terjadi, contohnya adalah angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, banjir, pasang gelombang, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, gas membalik, kegagalan teknologi, dan wabah penyakit. Sekarang saya akan membahas tentang wabah penyakit virus corona. Virus corona atau SARS Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini sering disebut dengan COVID-19. Gejala virus corona: infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu, seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Komplikasi virus corona: pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi serius berikut ini. 1. Pneumonia. 2. Infeksi sekunder pada organ lain. 3. Gagal ginjal. 4. Akut cardiac injury. 5. Acute respiratory distress syndrome. Dan yang keenam, kematian. Darurat wabah virus corona sedang dihadapi dunia. WHO atau World Health Organization pun telah mengubah statusnya dari Public Health of International Concern menjadi pandemi. Dengan penetapan itu, Indonesia pun responsif dengan upaya pencegahan dan penanggulangan. Demi mencegah meluasnya penyebaran virus corona, inisiatif tanggap darurat dan usaha preventif pun telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, kampus, dan komunitas atau organisasi kemasyarakatan. Bencana tidak mungkin bisa ditolak, tetapi segenap kemampuan untuk pencegahan dan perlindungan menjadi hal yang sangat mungkin untuk dilakukan. Dengan rencana mitigasi, korban bencana yang lebih besar bisa dihindari. Berdasarkan data Johns Hopkins University, virus corona kini telah menyebar ke 119 negara. Total kasus infeksi yang telah dikonfirmasi per Jumat 13 Maret 2020 sebanyak 128.343 kasus dengan 4.720 kematian dan 68.324 pasien yang sembuh. Salah satu upaya efektif yang bisa dilakukan untuk menghentikan laju wabah virus corona, salah satunya yakni dengan penguncian, atau biasa disebut dengan lockdown, seperti Italia, Denmark, Irlandia, dan negara tetangga yaitu Filipina.
Resolusi yang diambil termasuk larangan pertemuan massal, penutupan institusi pendidikan, dan karantina masyarakat. Meski belum mengikuti langkah negara lain dengan kebijakan lockdown, pemerintah Indonesia pun telah melakukan upaya preventif. Di lingkungan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud telah mengeluarkan surat edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan yang telah ditujukan pada semua pihak yang menaungi bidang pendidikan. Bahkan sampai tulisan ini diturunkan, Kota Solo dan DKI Jakarta telah melakukan upaya preventif dengan meliburkan sekolah dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat massal. Sekian dari saya, terima kasih.